Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan di hari ini, mayat mampu membangkitkan mayat. Mayat membangkitkan mayat. Emang ada? Mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 20. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi, dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Wow, saudara, apapun pergumulanmu, sebesar apapun masalahmu, saudara perlu dengar firman Tuhan ini. Mayat membangkitkan mayat. Tidak ada kitab suci manapun yang mampu menulis, yang mampu berkata mayat membangkitkan mayat. Hanya kuasa Tuhan Yesus, kuasa yang tidak terbatas. Saudara, pertanyaannya, kenapa Elisa mayatnya sangat berkuasa, tulang-tulang Elisa sangat berkuasa? Ternyata jawabannya satu, dia setia kepada Elia. Dia setia kepada pimpinan gereja. Kalau sekarang 3 kali Elisa diusir oleh Elia. Pertama, waktu Elia mau pergi ke Betel, Elia bilang, Elisa, kamu tinggal di sini saja, saya mau pergi ke Betel. Elisa berkata, demi Tuhan yang hidup, saya mau ikut engkau. Ini pertanda kesetiaan dari Elisa. Kedua, ketika Elia mau ke Yeriko, Elia juga usir. Elisa, kamu tinggal di sini saja. Dan Elisa berkata, demi Tuhan yang hidup, aku akan pergi dengan engkau. Dan ketiga kali, Elisa, kamu tinggal sini saja, saya mau pergi ke sungai Yordan. Dan di sungai inilah Elia terangkat hidup-hidup. Dan dia meminta 2 roh dari Elia. Ada banyak orang Kristen, kenapa tidak diberkati? Karena kaki gatal. Maunya pindah-pindah gereja. Maunya cari yang sempurna. Sudah tidak cocok di gereja A, pindah di gereja B. Sudah tidak cocok di gereja B, pindah di gereja C. Tidak cocok di gereja C, pergi ke gereja D. Saya mau katakan, kenapa Elisa tulang-tulangnya mampu menghidupkan orang mati? Tidak ada sejarah di dunia ini orang mati membangkitkan orang mati. Kejadian sampai Wahyu hanya Elisa yang melakukan itu. Ternyata dia mental baja. Kadang-kala kita kepada atasan kita cepat kita memberontak. Aduh, ini atasan saya, perintah-perintah saya lagi.
saudara belajar taat kepada atasanmu, di tempat kerjamu, di tempat kamu melayani, belajar patuh, belajar hormat kepada atasanmu, saudara akan melihat mujizat yang spektakuler terjadi, mujizat yang besar terjadi. Mayat mampu membangkitkan mayat. Saya mau katakan, sebesar apapun masalahmu, jangan tinggalkan Yesus. Jangan engkau jauh dari Tuhan. Aduh Pak Pendeta, saya punya masalah rumah tangga besar sekali. Saya punya istri begini-begini. Saya punya suami begini-begini. Lebih baik saya mau pisah Pak Pendeta. Perceraian, Tuhan sangat membenci yang namanya perceraian. Jadi saudara, ketika kita berumah tangga, mari kita mau berkata, hanya maut yang dapat memisahkan rumah tangga kami. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat bagaimana kalau kita mengiring Tuhan, ada mujizat-mujizat yang luar biasa. Ada mujizat yang besar yang Allah percayakan kepada kita. Yang penting kita apa? Kalau engkau pemain musik, setia menjadi pemain musik. Kalau engkau penari rebana, setia menjadi penari rebana. Kalau engkau setia jadi worship leader. Kalau engkau singers, setia jadi singers. Kalau engkau jadi orang Kristen, setia jadi orang Kristen. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan saudara akan melihat bagaimana mujizat yang spektakuler. Yesus kita, Dia adalah Allah yang bangkit, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Saya mau katakan, orang yang setia ibadah Jumat Agung, orang yang setia beribadah Paskah, kebangkitan hidup akan terjadi, kebangkitan keuangan akan terjadi, kebangkitan semangat hidup akan terjadi. Orang kalau tidak ada semangat, susah mau berhasil. Tetapi walaupun dia cuma kerja tukang ojek, dia cuma kerja tukang, kalau dia semangat bekerja, pasti berhasil. Apalagi kalau berjalan bersama-sama dengan Yesus. Saudara, mujizat akan terjadi di akhir zaman ini. Ada banyak mujizat tersedia bagi orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Menjadi budak, menjadi bawahan memang tidak enak, disuruh-suruh. Baru belum selesai yang A, disuruh lagi bos. Oh, kamu kerja yang B. Belum selesai yang B, kamu pergi kerjakan yang K. Tetapi kalau kita setia melayani guru sekolah minggu, aduh Pak Pendeta, coba kasih naik saya di atas guru sekolah minggu. Kalau kita belajar setia dalam perkara-perkara yang kecil, Elisa dia setia dalam perkara-perkara yang kecil. Saudara lihat, kain baju yang dipakai Elia yang pernah dia lewati sungai Yordan, dia pukul di air terbelah dua. Dan Elisa ketika Elia sudah terangkat, dia ambil jubah dari Elia yang jatuh dari langit dan dia pukulkan di air sungai Yordan terbelah dua. Masalah sebesar apapun yang engkau alami, yang engkau hadapi, asalkan engkau berjalan bersama Yesus, kemenangan akan terjadi. Inilah kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, mari Tuhan, engkau tolong bawa umat-umat-Mu, orang-orang percaya, untuk selalu mengandalkan Tuhan, sebagaimana Elisa mampu membelah sungai Yordan terbelah dua lewat baju dari Elia.
Artinya ketika kami sebagai penatua, kami setia kepada pendeta, ketua pendeta kami. Kami sebagai wakil gembala setia kepada gembala sidang kami. Kami sebagai ketua komsel setia kepada pimpinan kami. Berkat-berkat Allah melimpah, mengalir dengan luar biasa di akhir zaman ini. Tuhan mau mencurahkan mujizat-mujizat yang besar, mujizat-mujizat yang spektakuler. Asalkan kita belajar seperti Elisa, setia dalam perkara-perkara kecil. Kami mau setia mengembalikan milik Tuhan dari yang 50.000, dari yang 20.000, dan kami percaya berkat yang luar biasa, berkat 100 kali ganda, berkati pemirsa channel YouTube ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.